Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Kopma Ilham Ramadan Unisma akan mempresentasikan program Wira Desa dengan judul Pengembangan Potensi Wirausaha Desa Wringinanom melalui optimasi sumber daya produktif dan kolaborasi tripartit. Organisasi mahasiswa Kopma Ilham Ramadan Unisma mendampingi 3 UMKM. Yang pertama yakni UMKM Keripik 3 Putra, UMKM Jamu Sumber Waras, dan UMKM Kerajinan Sandal Broger Handicraft. Deskripsi unit usaha dan potensi desa. Usaha Keripik 3 Putra didirikan pada tahun 2006 oleh Bapak Imam Mahmudi Arif yang lahir di Jombang 5 Desember 1973. Awal produksi dengan modal seadanya yang berasal dari modal pribadi. Selain bekerja sebagai produsen keripik, beliau juga bekerja sebagai penjahit. Usaha ini didirikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, terutama UMKM Jamu Sumber Waras didirikan Ibu Insiatul Arifah sejak 4 Mei 2021. Berdirinya usaha ini karena melihat melimpahnya rempah-rempah di Desa Wringinanom. Usaha ini berdiri bertujuan meningkatkan perekonomian keluarga dan memperkenalkan kembali jamu lokal asli Jawa. Broger Handicraft merupakan usaha kerajinan sandal dari enceng gondok yang dirintis oleh Bapak Rahmat Widodo. Beliau memulai usaha kerajinan sandal dari bahan baku enceng gondok pada tahun 2016. Bapak Rahmat Widodo mendirikan usaha ini secara tersirat bertujuan untuk mensosialisasikan kepada halayak ramai bahwa limbah yang diolah dengan baik akan menjadi barang yang bernilai seni bahkan bernilai jual. Selain itu juga menciptakan lapangan kerja untuk teman-temannya yang masih menganggur. Potensi desa. Salah satu misi desa adalah meningkatkan perekonomian rakyat melalui potensi pertanian dan wisata. Selama ini potensi yang menjadi perhatian pemerintah desa adalah tanaman hortikultura. Potensi lain yang juga menjadi unggulan desa yaitu yang pertama, faktor letak desa yang strategis, yaitu letak Desa Wringinanom menjadi jalur yang akan dilalui oleh wisatawan Bromo. Yang kedua, faktor ketersediaan bahan baku melimpah. Empon-empon dan umbi talas adalah produk pertanian sampingan bagi petani. Sedangkan enceng gondok banyak didapatkan di Sungai Amprong yang membelah Desa Wringinanom. Yang ketiga yakni kelembagaan pemerintah desa dan lembaga desa sangat mendukung unit-unit usaha dalam meningkatkan perekonomian desa. Tingkat kekuatan keterkaitan antara unit usaha dengan potensi unggulan desa dan asal sumber bahan baku unit usaha. Tingkat kekuatan sangat besar karena potensi keunggulan desa yang memadahi dan ketersediaan bahan baku usaha jamu sumber waras dan keripik 3 putra yang ada. Enceng gondok merupakan salah satu tanaman hama yang dapat mengganggu tanaman lain menurut warga Desa Wringinanom. Enceng gondok ini banyak terdapat di Sungai Amprong. Desa wisata membuat kerajinan ini mendapat perhatian bukan hanya dari masyarakat sekitar, tetapi juga para pengunjung dalam negeri atau luar negeri. Identifikasi masalah dan solusi. Tingkat kesesuaian identifikasi masalah dan solusi pada usaha keripik singkong 3 putra sebesar 80%. Dalam hal ini yakni pemasaran. Pemasaran yang dilakukan oleh usaha ini hanya terbatas pada wilayah sekitar melalui reseller dan hanya dilakukan secara offline, sehingga pendapatan yang diterima tidak sebanding dengan usaha pembuatan keripik. Solusinya yakni penjualan secara offline dari mulut ke mulut warga sekitar, penjualan secara online melalui WhatsApp, platform digital marketing, dan penjualan melalui sales. Kemudian kurangnya variasi produk. Pada dasarnya sudah banyak produk serupa dengan variasi yang menarik, sehingga produk ini kalah dalam persaingan. Solusinya yakni dengan menambahkan beberapa varian produk seperti menambahkan rasa pada produk keripik sebelum siap saji atau yang biasa disebut dengan gadung. Penambahan rasa pedas pada keripik siap saji, penambahan item pada varian produk yakni keripik talas. Manajemen usaha dan pengelolaan keuangan. Sistem manajemen yang tidak berjalan baik mengakibatkan jalannya produksi dan pemasaran tidak tertata. Selain itu, tidak adanya catatan keuangan mengakibatkan laba dan rugi yang didapat tidak diketahui serta perencanaan keuangan lemah. Solusinya yakni dengan memperbaiki manajemen usaha dan pencatatan keuangan dengan cara diadakannya pelatihan mengenai manajemen dan pengelolaan keuangan.
Tingkat kesesuaian identifikasi masalah dan solusi pada usaha jamu sumber waras sebesar 80%. Permasalahan yang terjadi, pemasaran yang dilakukan hanya sekitar desa dengan media WhatsApp dan menggunakan sistem pre-order dalam produksi. Tidak adanya nama brand dan logo. Tidak adanya nama brand dan logo menyebabkan produk jamu ini sulit untuk dikenali, sehingga juga memengaruhi pemasaran yang dilakukan. Kurang menariknya kemasan. Kemasan yang digunakan hanya berupa botol polos sehingga hal itu tidak menarik konsumen untuk membelinya. Kurangnya pengelolaan keuangan yang baik. Kurangnya pengelolaan keuangan menyebabkan pemilik tidak mengetahui laba atau rugi yang didapat, sehingga tidak ada pemisahan antara uang pribadi dan uang usaha. Tidak jarang uang pribadi digunakan sebagai modal usaha. Solusi yang diberikan: mengadakan pelatihan dan program demoplot, program penyuluhan, peningkatan pengetahuan dan skill entrepreneurship dengan materi, manajemen produksi, strategi pemasaran, jangkauan pasar, dan kemampuan perencanaan keuangan. Membentuk kolaborasi tripartit antar desa, PT, dan mitra atau stakeholder. Mengadakan bimbingan teknis dengan membentukkan jejaring usaha baru, lokal ataupun digital. Mengadakan bimbingan teknis perintisan pasar lokal dan digital. Mengadakan pendampingan pengurusan legalitas usaha. Mengadakan pendampingan program dan mengadakan publikasi. Kesesuaian identifikasi masalah dan solusi pada usaha sandal broger handicraft sebesar 80%. Permasalahan yang terjadi: sebelum adanya pandemi, pemasaran yang dilakukan oleh usaha ini yakni melalui edukasi yang ditawarkan dengan paket wisata kunjungan Bromo. Setelah adanya pandemi dan penurunan pengunjungan wisata Bromo, akhirnya pemasaran melalui edukasi ini berhenti sementara. Pembuatan sandal yang sangat rumit menjadi faktor terbatasnya SDM untuk membuat produk ini. Solusi yang diberikan: menawarkan produk di marketplace, menciptakan mitra baru seperti bekerja sama dengan lembaga pendidikan, yakni lembaga pendidikan yang berada di Kota Malang dan Kota Batu. Menawarkan produk dengan varian baru yaitu berupa kit sandal. Dengan menggunakan mesin pemotong spons sandal untuk proses produksi, sehingga proses produksi dapat tercover oleh pendiri dan rekan kerjanya. Perubahan yang terjadi dari 9 aspek keragaan atau profil usaha yang didampingi. Dalam kelompok pangan, omset belum terpenuhi sesuai perhitungan balik modal, tetapi tetap masih dapat untuk digunakan dalam perputaran usaha. Volume produksi meningkat karena pengadaan alat pendukung. Aset tetap UMKM bertambah dengan penambahan alat pendukung. Legalitas usaha keripik singkong 3 Putra dan usaha jamu sumber waras dalam antrian PIRT. Perbaikan kualitas produk dari segi kemasan dan pelabelan. Perluasan jangkauan pasar melalui kemitraan dengan KUD Pakis, P2 KIB Kampus Unisma, BUMDes Wringinanom, dan dengan pembukaan pasar digital dengan sejumlah aplikasi, yakni Instagram, Shopee, dan WhatsApp Bisnis. Mindset berwirausaha terbentuk, dibuktikan dengan keinginan pelaku usaha dalam berkolaborasi dan bermitra. Non-pangan. Tidak ada omset yang didapat selama usaha macet yang diakibatkan oleh pandemi. Setelah pendampingan, omset diperoleh dari jalinan kemitraan yang ada. Tenaga kerja. Pemilik mengerjakan usahanya bersama rekan kerjanya, yakni Bapak Agus. Mulanya diproduksi secara full manual. Hingga saat ini mulai menggunakan mesin atau alat pendukung, yakni mesin pemotong spons sandal. Jadi, meski hanya dikerjakan berdua, pesanan tetap dapat tercover. Volume produksi. Estimasi 15 menit per pieces sandal jika tidak menggunakan alat pendukung. Jika menggunakan alat pendukung, maka volume produksi meningkat. Aset UMKM yakni tambahan dari alat pendukung atau pemotong spons sandal tersebut. Legalitas usaha, mulanya Bapak Widodo tidak memiliki legalitas usaha. Setelah pendampingan, Bapak Widodo memiliki dokumen legalitas berupa NIB yang diterbitkan oleh OSS. Kualitas produk, 50% memproduksi satu jenis sandal hingga sekarang meningkat 80% memproduksi 2 jenis sandal. Jangkauan pasar mulanya hanya pada paket wisata dalam paket edukasi. Kemudian
paket wisata, paket edukasi, dan tambahan melalui marketplace. Mindset pengusaha sedikit pesimis karena terhantam pandemi. Hingga pada sekarang, mindset berwirausaha dan mempertahankan kesenian yang sudah mereka ciptakan. Jumlah kegiatan peningkatan mutu SDM atau pelatihan, seperti halnya UMKM Jamu dan Keripik, tim melakukan 2 kali demoplot dan penyuluhan. Mitra dan asal mitra kelompok pangan. 1. KUD Pakis berada di Jalan Raya Asri Katon, Boko, Asri Katon, Kecamatan Pakis, Malang. 2. P2 KIB Unisma berada di Jalan Raya Maijen Haryono nomor 193 di Noyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. 3. Bumdes Uringin Asri berada di Desa Uringin Anom, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Dan yang terakhir, Kopma Ilham Ramadan Unisma berada di Jalan Maijen Haryono nomor 193 di Noyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Mitra dan asal mitra kelompok dan pangan. 1. Lembaga pendidikan, yaitu lembaga pendidikan SMP dan SMA yang berada di Kota Malang dan sekitarnya. 2. Paket wisata berlokasi di sekitar Desa Uringin Anom. 3. Bumdes Uringin Asri yang berada di Desa Uringin Anom. Dan yang terakhir ada Kopma Ilham Ramadan Unisma yang berada di Jalan Maijen Haryono nomor 193 di Noyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Capaian indikator UMKM Keripik 3 Putra. 1. Dalam hal perubahan hasil usaha. Peningkatan segi kualitas produk seperti penambahan label produk dan nama brand yaitu 3 Putra. Penggantian kemasan produk, perubahan strategi pemasaran yang digunakan termasuk perubahan media. Segi kuantitas produk terdapat 3 produk. Yang pertama, singkong, yang kedua, keripik talas, dan yang ketiga, keripik krecek singkong. 2. Dalam hal perubahan strategi pasar. Menggunakan media online seperti Shopee, Instagram dengan nama akun Sentral UMKM Uringin Anom, dan WhatsApp Bisnis. Ketiga, dalam hal perubahan jangkauan pasar. Jangkauan secara lokal dengan penambahan wilayah pemasaran yaitu luar kota seperti Pasuruan dan Tumpang. Jangkauan pasar digital yaitu menyangkut seluruh Indonesia. Keempat, perubahan dalam hal keuangan. Pendapatan UMKM keripik per hari sekitar Rp500.000 dengan peningkatan keuntungan per hari meningkat sekitar Rp250.000. Dengan melaksanakan pembukuan secara manual dengan mencatat uang masuk dan uang keluar sehingga pendapatan dan kerugian dapat diketahui. Dan yang terakhir dalam hal perubahan efisiensi manajemen produksi. Alat produksi yang digunakan UMKM 3 Putra sudah memadai seperti penggunaan kompor jos untuk meningkatkan kecepatan dalam produksi sehingga menambah kualitas dan kuantitas produk keripik yang dihasilkan serta efisiensi waktu produksi. Lalu, dalam proses produksi, pemilik sudah memakai APD lengkap seperti masker, sarung tangan, penutup kepala, dan apron, sehingga kualitas produk terjamin kebersihannya. Capaian indikator UMKM Jamu Sumber Waras. Yang pertama, dalam hal perubahan hasil usaha, segi kuantitas produk terdapat 9 produk, yaitu jamu bubuk kencur, jamu bubuk jahe, jamu bubuk gejah, jamu bubuk susu jahe, jamu beras kencur, jamu kunyit, jamu gejah, jamu temulawak, dan jamu kunci suruh. Peningkatan segi kualitas produk, inovasi pada produk jamu cair dengan memberi petunjuk penyimpanan agar tahan lama. Lalu inovasi produk menjadi produk jamu bubuk. Dan penambahan label produk dan nama brand yaitu Sumber Waras. Dan yang terakhir penggantian kemasan produk yang lebih menarik. Lalu yang kedua dalam hal perubahan strategi pasar. Menggunakan media online seperti Shopee dan Instagram dengan nama akun Sentral UMKM Uringin Anom dan WhatsApp Bisnis. Dalam hal perubahan jangkauan pasar, jangkauan secara lokal dengan menambahkan wilayah pemasaran yaitu luar kota seperti Pasuruan dan Tumpang. Lalu jangkauan pasar secara digital itu menyangkut seluruh Indonesia. Dan yang keempat dalam hal perubahan keuangan. Pendapatan UMKM Jamu per hari sekitar Rp450.000 dengan peningkatan keuntungan per hari meningkat sekitar Rp250.000. Dengan melaksanakan pembukuan secara manual dengan mencatat uang masuk dan uang keluar sehingga pendapatan dan kerugian dapat diketahui. Dan yang terakhir perubahan efisiensi manajemen produksi. Alat produksi yang digunakan lebih memadai seperti penggunaan blender dalam menghancurkan bahan baku jamu dan mesin penghancur bumbu untuk
untuk menghancurkan bahan baku yang lebih keras, sehingga menambah kualitas dan kuantitas produk jamu yang dihasilkan serta efisiensi waktu produksi. Lalu, dalam hal proses produksi, pemilik sudah memakai APD lengkap seperti masker, sarung tangan, penutup kepala, dan apron, sehingga kualitas produk terjamin kebersihannya. Selanjutnya, capaian indikator UMKM Sandal Broger Handicraft. 1. Dalam hal perubahan hasil usaha. Segi kuantitas produk terdapat 3 produk, yaitu sandal jepit, sandal slip-on, dan kit. Segi kualitas produk, inovasi pada kemasan produk dan kit disertai dengan tutorial pembuatan yang dapat diakses di akun YouTube Kopma Ilham Ramadan Unisma. 2. Dalam hal perubahan strategi pasar, menggunakan media online seperti Shopee dan Instagram dengan nama akun Sentral UMKM Ringin Anom dan WhatsApp Bisnis serta TikTok. Yang ketiga, dalam hal perubahan jangkauan pasar, jangkauan secara lokal dengan penambahan wilayah pemasaran yaitu Kota Malang dan Kota Batu, jangkauan pasar digital menyeluruh ke seluruh Indonesia. Dan yang keempat, dalam hal perubahan keuangan, peningkatan perbaikan keuangan pada UMKM Sandal mencapai 35% dari awalnya hanya 20%. Peningkatan keuangan tidak terjadi secara signifikan karena dalam proses adaptasi pasar baru. Dan yang terakhir, perubahan efisiensi manajemen produksi. Alat produksi yang digunakan lebih lengkap seperti penggunaan mesin pemotong spons sandal yang berdampak pada efisiensi waktu produksi. Persentase peningkatan jumlah produk. Yang pertama, UMKM keripik. Jumlah persentase peningkatan jumlah produk yang dihasilkan UMKM keripik sebesar 85%. Persentase peningkatan kualitas produk yang dihasilkan sebesar 80-85% dari masing-masing indikator. Yang kedua, UMKM Sandal. Jumlah persentase peningkatan jumlah produk yang dihasilkan UMKM Sandal sebesar 80% dan persentase peningkatan kualitas produk yang dihasilkan sebesar 80-85% dari masing-masing indikator. Dan yang terakhir, UMKM Jamu. Jumlah persentase peningkatan jumlah produk yang dihasilkan UMKM Jamu sebesar 80% dan persentase yang peningkatan kualitas produk yang dihasilkan sebesar 77,5 sampai 80% dari masing-masing indikator. Lalu penambahan jumlah cara pemasaran. Yang pertama pada kelompok pangan, secara offline melalui kemitraan dalam beberapa pihak seperti mitra dengan kampus yaitu P2KIB, mitra dengan KUD Pakis, serta mitra dengan Bumdes Ringin Asri. Kemitraan dilakukan dengan melakukan MOU antara UMKM dengan pihak kemitraan. Lalu secara online melalui WhatsApp Bisnis, Instagram dengan nama akun Sentral UMKM Ringin Anom, dan pembukaan marketplace Shopee. Lalu yang kedua, dalam kelompok non-pangan, saat ini pemasaran yang dilakukan bukan hanya mengandalkan wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata Bromo saja, tapi sudah menggunakan pemasaran digital dan bekerja sama dengan lembaga pendidikan melalui serangkaian praktek keterampilan atau kerajinan tangan. Selanjutnya, jangkauan pasar. Yang pertama dalam hal kelompok pangan. Jangkauan pasar lokal seperti luar daerah yaitu sementara ini hanya Tumpang dan Pasuruan. Lalu yang kedua, jangkauan pasar digital. WhatsApp Bisnis, Instagram dengan nama akun Sentral UKM Ringin Anom dan pembukaan marketplace yaitu Shopee. Lalu yang kedua, dalam kelompok non-pangan. Jangkauan pasar lokal seperti luar daerah dengan menjalin kemitraan bersama lembaga pendidikan di Kota Malang dan Kota Batu. Lalu yang kedua, jangkauan pasar digital, WhatsApp Bisnis, Instagram dengan nama akun Sentral UKM Ringin Anom dan pembukaan marketplace yaitu Shopee. Perubahan biaya produksi atau waktu produksi. Yang pertama, UMKM keripik. Pada biaya produksi belum ada penghematan dikarenakan orientasi produk berfokus pada kualitas produk yang dihasilkan dan perubahan kemasan dilakukan dengan tujuan untuk menarik konsumen. Kedua, UMKM Jamu. Untuk biaya produksi belum ada penghematan karena orientasi produk berfokus pada kualitas produk yang dihasilkan dan perubahan kemasan yang semakin menarik menambah biaya produksi. Dan yang terakhir, UMKM Sandal. Penggunaan alat pendukung seperti mesin pemotong spons sandal menghemat biaya tenaga kerja dan menambah volume produksi. Terjadi peningkatan 85-100%. Selanjutnya pendapatan. UMKM Jamu sebesar 55% dan UMKM Sandal sebesar 35% dan UMKM keripik sebesar 65%. Capaian luaran wajib. Yang pertama, UMKM keripik 3 putra, yaitu dokumen profil dalam bentuk PDF, video profil UMKM dan infografis.
legalitas usaha berupa pengurusan PIRT atau pangan industri rumah tangga di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Pengurusan PIRT masih dalam tahap antrian. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dari Dinkes bahwa pengurusan PIRT dalam tahap antrian. Lalu untuk publikasi dilakukan melalui media elektronik seperti Instagram, yaitu penguploadan segala kegiatan Wiradesa, dan media YouTube, yaitu penguploadan video profil UMKM. Selanjutnya UMKM Keripik Tiga Putra. Luaran wajibnya yaitu dokumen profil dalam bentuk PDF, video profil, dan infografis. Lalu legalitas usaha berupa pengurusan PIRT di Dinkes Kabupaten Malang. Pengurusan PIRT masih dalam tahap antrian. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dari Dinkes bahwa pengurusan PIRT dalam tahap antrian. Lalu untuk publikasi dilakukan melalui media elektronik seperti Instagram, yaitu penguploadan segala kegiatan Wiradesa, media YouTube untuk mengupload video profil UMKM. Terakhir untuk UMKM sandal atau broker handicraft, yaitu dokumen profil dalam bentuk PDF, video profil UMKM, dan infografis. Lalu legalitas usaha berupa pengurusan NIB yang diterbitkan oleh OSS secara online. Dan publikasi dilakukan melalui media elektronik seperti Instagram, yaitu penguploadan segala kegiatan Wiradesa, media YouTube, yaitu penguploadan video profil UMKM. Dan ketercapaian luaran tambahan, yaitu penguploadan artikel ilmiah di web Kopemas Universitas Islam Malang. Dan yang terakhir, potensi yang menjadi peluang keberlanjutan di masa yang akan datang. Satu, dalam hal kelompok pangan. Ketersediaan bahan baku yang cukup melimpah yang mampu memenuhi kebutuhan produksi dan memenuhi persediaan produk. Inovasi produk yang terus dilanjutkan dan diperbaiki sehingga mampu meningkatkan daya saing. Lalu potensi desa sebagai desa wisata dan desa binaan Universitas Islam Malang. Lalu yang kedua dalam kelompok non-pangan. Ketersediaan bahan baku. Potensi di luar bahan baku yaitu jiwa seni yang tinggi dan keinginan tetap melestarikan kesenian sekaligus mengelola limbah yang terus dilanjutkan dan diperbaiki mampu meningkatkan daya saing. Ketiga, potensi desa sebagai desa wisata dan desa binaan Universitas Islam Malang.